Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Kali ini saya bersama dengan Profesor Dr. Haryono Umar MSc AKCA. Selamat bertemu, Prof. Ya, Bu Ibu Ya. Dr. Ima Purba, senang juga untuk bisa bersama-sama ya, kolaborasi, collab kita. Benar sekali, Prof. Ya, jadi ini kebetulan buku ini kita sama-sama menulis ya, Prof. Jadi kalian semua bertemu langsung dengan penulisnya seperti itu. Oke, kita akan masuk ke dalam materinya langsung ya. Nah, ini ada tentang teori dan masalah penelitian. Begitu ya, Prof ya. Jadi memang sebuah penelitian ini harus berlandaskan teori. Nah, jadi adalah sebagai dasar. Di sini dinyatakan bahwasannya teori adalah sekumpulan interrelasi berbagai pernyataan atau konsep yang terorganisasi dan sistematik yang secara khusus menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Tujuannya adalah untuk memahami permasalahan atau latar belakang masalah. Nah, kira-kira menurut Prof, bagaimana teori di dalam sebuah masalah penelitian? Jadi kan penelitian, kenapa orang melakukan penelitian? Orang melakukan penelitian itu karena ada yang namanya fenomena. Fenomena itu adalah sekumpulan permasalahan. Yang paling susah itu adalah mengetahui kita untuk menentukan masalah itu apa. Itu kan. Kadang-kadang orang nggak tahu masalahnya apa, umpamanya kok ini banjir. Banjir itu masalahnya apa sih? Atau umpamanya kok orang sakit kepala. Sakit kepala itu masalahnya apa sakit kepala yang menjadi masalah atau umpamanya ada yang lain. Nah, itu kepiawaian keahlian seorang peneliti itu adalah menentukan masalah tersebut atau dalam penelitian itu disebut sebagai fenomena. Nah, itu semuanya karena kita masih meneliti, maka penelitian itu kan ada dua. Ada yang disebut dedukto, artinya harus ada dulu penelitian-penelitian terdahulu, teori-teori yang tadi disebutkan Ibu Dr. Rahima, kemudian juga nanti akan diuji dengan yang namanya induksi dengan mengumpulkan data-data. Nah, kira-kira seperti itulah mahasiswa perlu memahaminya. Nanti tentunya belajar menjadi peneliti itu luar biasa loh. Karena kadang-kadang kita kan tidak tahu ini mau apa. Karena kita perlu menentukan langkah ke depan ini. Dan itu semuanya harus dilakukan secara ilmiah sebagai orang-orang educated people, tentunya melalui suatu pembelajaran mengenai penelitian ini. Kira-kira begitu, Bu Rahima. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ya, jadi hal ini juga berkaitan dengan yang namanya survei literatur ya, Prof. Di sini juga ada survei literatur, yaitu sekumpulan publikasi penelitian yang dalam bentuk jurnal, artikel, buku, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan. Ya, jadi seperti itu. Memang, jadi memang kita disebut. Ya, yang disebut Ibu Rahima itu tadi yang kita kenal dengan deduksi. Ya, deduksi. Ya, benar. Jadi memang kita harus dituntut banyak membaca dan logika berpikirnya bisa lebih luas seperti itu dan bisa bermain di dalam sebuah penelitian. Oke, baik. Kemudian kita akan lanjut lagi. Betul yang dikatakan Ibu Rahima, betul sekali. Kalau kita tidak membaca, nantinya kita nggak bisa menulis, ya kan? Jadinya menulisnya kayak menulis di sosmed. Padahal kan mahasiswa itu orang-orang pintar, orang-orang terpelajar. Itu harus bisa menulis secara ilmiah. Untuk itu harus banyak membaca. Betul itu, saya setuju dengan Ibu Dr. Rahima. Iya, terima kasih, Prof. Ya, jadi memang orang juga melakukan penelitian diakibatkan dari membaca tersebut ya, Prof ya, karena keingintahuannya menjadi semakin tinggi. Nah, seperti itu. Jadi makanya di sini dinyatakan bahwasannya seorang dapat melakukan penyelidikan di beberapa tempat penting yang diketahui untuk penelitian
dikarenakan penelitian melakukan survei literatur seperti itu. Ya, jadi ya menulis ilmiah itu dikarenakan juga karena banyak membaca sehingga keingintahuannya cukup besar. Nah, dari itu kita harus mencari konsep teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan kita jalani. Ya, jadi kita ulas beberapa artikel dan beberapa media internet yang memiliki sumber yang jelas. Memang saat ini ya Prof, kita akses internet itu mudah sekali seperti itu. Dan juga banyak beberapa berita yang relevan, cuman sumbernya itu tidak terpercaya. Ya, itu juga yang susah kita ya Prof ya. Kalau dari hanya dari Wikipedia atau website-website yang ya kurang valid lah seperti itu. Gimana menurut Prof? Ini begini Bu Rahima, mahasiswa kita kadang-kadang dia ngomong, oh susah cari jurnal segala macam. Padahal di depan mata ada. Ya, apa yang saya maksud di depan mata itu? Bukalah Google Scholar Ibu Dr. Rahima Purba, itu banyak jurnalnya. Google Scholar Haryono Umar juga banyak. Jadi ngambil aja dari situ, dan itu jurnalnya bukan jurnal yang kaleng-kaleng, jurnal yang Scopus internasional, nggak yang main-main gitu. Nah, jadi itu sebetulnya mahasiswa amat sangat terbantu dengan ibu dosen kita ini, ya. Jadi itu sebetulnya untuk sumber tidak menjadi masalah, tinggal mau apa tidak. Saya karena ini punya dosennya sendiri, harusnya mau dong ya. Dan itu membuktikan juga bahwa dosen Anda itu bukan orang yang biasa-biasa, orang yang luar biasa, udah doktor pula ya. Iya, termasuk Prof adalah dosen saya juga. Jadi dulu saya juga melihat namanya di Google, begitu melihat namanya di Google langsung muncul semua aktivitas-aktivitas dari Prof sendiri begitu. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, kali ini selain literatur yang langsung terhubung dengan masalah, literatur yang terhubung dengan ini ada kata yang berulang ini, Prof. Harus literaturnya itu yang bermanfaat, seperti itu maksudnya. Oke, kemudian literatur ini juga membantu merumuskan masalah. Jadi membuat rumusan masalah seperti itu maksudnya ya. Jadi sebuah tinjauan tentang hasil penelitian masa lalu membantu kita untuk mengetahui hasil investigasi di mana masalah serupa dipecahkan. Ini kalau saya baca ini biasanya terkait dengan riset gap. Ya, perbandingan antara hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang satu lagi di masa sebelum kalian melakukan penelitian. Seperti itu kan, Prof? Research gap. Ya, betul sekali Ibu Rahima. Jadi kan hal yang sulit itu adalah merumuskan masalah. Tapi kalau mengetahui masalah mudah. Masalahnya kenapa? Hujan, itu masalah. Tapi kalau bagaimana kita merumuskan bahwa hujan itu mengakibatkan banjir. Nah, hujan mengakibatkan ekonomi tumbuh. Bukan hanya pohon yang tumbuh, tapi ekonomi tumbuh. Nah, merumuskan masalah itu, artinya hujan berpengaruh terhadap perekonomian, itu susah itu. Hanya orang-orang yang sudah membaca jurnal. Makanya sekali lagi saya mengatakan, buka Google Scholar Rahima Purba, itu banyak sekali yang seperti itu. Kemudian yang kedua, yang tadi katakan oleh Ibu Rahima, bahwa untuk merancang untuk arah ke depan itu kan nanti ini kan di bab 1 semuanya yang kita bahas ini. Jadi di bab 1 ini merupakan hal yang utama. Kalau mahasiswa berhasil merumuskan bab 1 ini, ke depan itu tinggal lurus aja. Yang sulit itu di situ, merumuskan masalah, kemudian menemukan fenomena, kemudian menentukan teori yang terkait dengan itu. Teori-teori kan jangan sampai teorinya agensi lagi.
Agency teori itu buka banyak sekali juga teori-teori yang lain. Kalau tidak pernah membaca ya itu memang akhirnya tahunya cuma agency teori aja. Padahal kan banyak teori. Banyak teori itu. Jadi bisa juga di searching di Google itu cari kata kuncinya juga harus kreatif ya Prof. Misalnya teori akuntansi yang selalu muncul di dalam sebuah penelitian atau teori akuntansi dalam penelitian. Nah, itu nanti akan muncul sendiri konsep-konsep apa gitu sehingga kalian juga bisa tahu masalah ini cocok dengan konsep apa ya. Nah, kalian bisa hubungkan itu satu sama lain. Kita akan kasih contoh satu ya, Prof ya. Iya. Oke, baik. Saya akan kasih contoh satu. Nah, seperti ini. Ini ada contohnya, judulnya adalah pengaruh rotasi auditor, reputasi auditor terhadap kualitas audit. Nah, kalau dilihat bagaimana membangun teorinya adalah kita harus membaca yang namanya masalahnya, duduk masalahnya apa, sehingga kita bisa melihat di bab 2-nya adalah sebentar. Nah, yang pertama yang tadi agency teori, kemudian dan ada namanya teori kepatuhan. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang harus ada teori yang mendasarinya. Dan kerangka konseptualnya bagaimana? Kerangka konseptualnya adalah kerangka konseptual juga diberitahu dulu di sini deskripsinya bagaimana, ya apa, mengapa ini saling berkaitan sehingga bisa muncul yang seperti ini. Jadi ada kotak begitu ya, ada nama variabelnya, nanti ada simbolnya, seharusnya ada simbolnya X1 reputasi auditor, X2 dan Y-nya adalah kualitas audit. Jadi garis ini dibangun juga akan menghasilkan sebuah hipotesis. Nah, ini ya ada hipotesisnya seperti itu. Yang pertama itu adalah rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Kemudian yang kedua, reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan yang ketiga, rotasi auditor dan reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit secara simultan. Nah, seperti itu. Itu ya, Prof ya. Ya, begini. Ya, ini benar bagus. Jadi kalau yang seperti ini, hipotesis seperti ini artinya dia dia two tail, dua arah atau yang kita sebut tidak berarah. Dua arah itu berarti tidak berarah atau disebut dengan two tail. Tapi kalau yang one tail yang banyak terjadi, banyak digunakan orang itu adalah one tail. Dia punya arah. Rotasi auditor berpengaruh positif atau berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Nah, itu yang kita sebut dengan satu arah, one tail. Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pasti itu, reputasi auditor itu punya pengaruhnya kuat terhadap kualitas audit. Nah, itu yang kita sebut dengan one tail. Kalau bisa sih one tail agar kita pasti. Kita pasti sehingga nanti jurnal yang mendukung harus jurnal yang mengatakan menunjukkan bahwa dia berpengaruh positif. Jangan cari jurnal yang berpengaruh negatif gitu. Ya, sehingga bisa mendukung penelitian kita ya, Prof, ke depannya. Betul, Bu. Jadi ya memang hipotesis penelitian ini kan jawaban sementara seperti itu. Dari mana, Bu? Kira-kira dari bahan yang kita baca sebelumnya, penelitian yang kita baca sebelumnya. Jadi kita bisa mengetahui dari hasilnya. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan dia berpengaruh positif atau negatif. Kalian bisa tentukan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi memang di bab 2 ini semua adalah hasil dari orang teliti, begitu ya, Prof ya, yang akan kita sambungkan di pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan penelitian. Nah, seperti itu. Saya tambahkan Bu Rahima. Jadi di 2.4 ini hipotesis atau kita biasanya sebutnya pengembangan hipotesis. Itu untuk setiap hipotesis itu dibuat dulu. Jadi judulnya di dalam 24 itu judulnya satu, pengaruh rotasi auditor terhadap kualitas audit. Nah, di situ dijelaskan logikanya, kemudian jurnal-jurnal mendukung, baru di bawahnya kesimpulan H1,
rotasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Nah, nanti yang kedua juga begitu, uraian, kemudian ada penelitian yang mendukung, baru H2 kompetensi itu. Bisa juga dibuat seperti itu, tergantung dengan pedoman yang berlaku mungkin ya Prof ya, yang ada di dalam kampusnya masing-masing. Nah, seperti itu. Ya, jadi baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak Prof. Nanti lain waktu kita akan bertemu lagi di video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih Prof. Ya. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Rahima. Terima kasih mahasiswa semua.